pelajaran. Seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Teman-teman untuk belajar, untuk berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, baik. Ada yang nggak hadir nggak? Semua. Semua sehat ya? Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita coba menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Oke, bisa? Hafal semua? Hafal. Oke, silakan berdiri dulu. Harus nyanyikan semangat ya. Silakan lihat ke depan. Saatnya jalan berdoa. Satu kali lagi. Ya, satu kali lagi ya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan tepuk lagi. Ini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini harus kita patuhi bersama. Ya. Yang pertama, peserta didik ya mengikuti pembelajaran dengan fokus dan sungguh-sungguh. Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, peserta didik dilarang tidur di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Setuju? Setuju. Oke, ya, jadi kita setuju ini ya. Lanjut. Jadi yang akan kita pelajari nanti adalah istilah-istilah dalam jaringan internet ya. Jadi ada internet yang kita pelajari nanti. Ada yang pernah menggunakan internet? Ada? Ada ya. Coba ada yang bisa bercerita enggak apa saja yang pernah kalian lakukan dengan internet? Ya? Silakan. Mengerjakan tugas sekolah. Untuk mengerjakan tugas sekolah. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Bermain game. Main game. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Untuk main TikTok, nonton dan chatting. Oke, jadi banyak ya. Ternyata kalian sudah pernah menggunakan internet. Ya. Jadi internet itu ternyata sekarang bukan hal yang baru. Kalian sudah paham, sudah pernah, bahkan sudah pernah menggunakan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kalian itu nanti sebisa mungkin ya mampu menjelaskan, yang pertama ya, mampu menjelaskan pengertian tentang internet secara mandiri dan berkelompok ya. Jadi nanti kalian secara berkelompok bisa, mandiri juga bisa ya. Jadi harus mampu menjelaskan pengertian dari internet. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan istilah-istilah dalam internet dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri dan kolaborasi ya, atau berkelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri dan kelompok dan bernalar kritis. Jadi ini tiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Paham ya? Ini akan kita coba ya, kita kupas, kita gali, kita pahami ya. Jadi ini yang hari ini akan kita bahas.
Apakah di rumah kalian ada internet? Ada. Ada ya? Coba saya mau satu orang, apa ya? Siapa saja yang menggunakan internet di rumah? Saya, Pak. Ya, Seluruh anggota keluarga. seluruh anggota keluarga menggunakan internet ya. Oke, beri tepuk tangan teman-teman. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu. Sebenarnya internet itu apa sih? Ya, kita mau kenalan dengan internet. Jadi internet itu apa? Nah, silakan kalian simak video berikut ini ya. Akan disimak, dicatat yang penting-penting ya. Kalau ada pertanyaan nanti dicatat. Internet menurut Wikipedia. Internet adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik yang saling terhubung menggunakan standar sistem global TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Dengan adanya internet, kita bisa dengan mudah mencari berita yang terbaru di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Komunikasi. Dengan banyaknya situs sosial media yang membuat kita bisa dengan mudah berkomunikasi meskipun lokasinya berjauh. Hiburan. Ada banyak macam hiburan yang bisa kita dapatkan di internet. Sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Coba biar semangat coba ya. Kita tepuk konsentrasi. Ya. Masih ingat kan? Ya, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Sekali lagi tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan satu video lagi, ya. Satu video yang tadi adalah yang kita sudah berkenalan dengan apa itu internet. Yang berikutnya kita akan coba mengenal istilah-istilah dari internet, ya. Nah, tapi kali ini saya ingin kalian menyaksikan video kedua ini secara berkelompok, ya. Jadi nanti akan ada LKPD yang akan saya bagikan kepada kalian, ya. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, sebelum itu saya bagikan, saya minta kalian membentuk kelompok, ya. Satu kelompok itu ada 5 orang, ya. Jadi silakan membentuk kelompok dulu, duduk bersama kelompoknya, berdekatan dengan kelompoknya, lalu kita akan menyaksikan video berikutnya. Oke, silakan dulu dekat dengan kelompoknya. Silakan bentuk kelompok. Sekarang sudah dengan kelompoknya masing-masing ya? Oke, mari. Ya, sebelum kita menyaksikan video, coba amati dulu gambar berikut ini. Ya, silakan diamati gambarnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa istilah-istilah internet yang mungkin sudah sering kita dengar, ya. Ada teknologi, ya, ada komputer, ada connection, ya, ada digital, global, phone, ya, ada network, display, networking, program, ya. Jadi ada browser, jadi banyak ya, banyak istilah-istilah internet di sini yang sudah bisa kita lihat, ya. Nah, ya, sambil disimak videonya, temukan istilah-istilah internetnya, ya, temukan istilah-istilah internet. Dan Anda dapat mengakses internet melalui mobile phone, tablet, laptop, dan tentu saja komputer. Lalu, apa saja sih yang bisa Anda lakukan dengan internet? Di internet Anda dapat bermain game, membaca berita, mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain. Sebenarnya, seperti apa sih internet itu? Dapatkah kita mengirimkan makanan melalui internet? Tidak. Komputer hanya dapat mengirimkan informasi digital berupa angka 0 dan 1. Komputer yang biasa kita gunakan disebut client karena tidak terkoneksi langsung dengan internet, namun terkoneksi melalui internet service provider. Komputer yang terkoneksi secara langsung dengan internet biasanya disebut server, dan halaman website yang biasa kita lihat tersimpan di dalam hard server tersebut. Setiap server memiliki sebuah internet protokol address yang unik atau IP address.
Seperti layaknya kode pos, IP address ini membantu komputer untuk dapat menemukan satu sama lain. Tapi karena 172.217.27.11 dari video tadi ya, kalian bisa menemukan banyak sekali ya, menurut saya banyak sekali yang istilah-istilah yang sebenarnya sering kalian ucapkan, tapi mungkin kalian belum paham ya istilah-istilahnya ya. Masih semangat gak nih? Masih. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Jadi kita udah melihat ya dari dua tayangan video tadi ya, betapa internet itu ternyata dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ tadi ada katanya yang paling banyak saya dengar IP address. IP address itu contoh simpelnya ya, biar kalian sudah paham, itu seperti alamat rumah. Jadi masing-masing kalian ini kan punya alamat rumah yang berbeda-beda kan. Jadi kalau misalnya ada kurir gitu ya, mau menyampaikan pesan, mau memberikan pesanan kalian kan otomatis melihat yang dilihat apa? Alamat rumah. Seperti itulah cara kerja internet. Jadi internet itu memiliki alamat yang disebut dengan IP address. Jadi masing-masing komputer kalian, masing-masing handphone kalian ya, itu memiliki alamat yang disebut dengan IP. Ya, jadi kalau ada kalian dengan IP address, itu adalah alamat sebuah komputer. Seperti itu. Nah, dari dua video tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Saya Pak, Ya. setelah saya melihat tayangan video tersebut, saya melihat kata ISP. Apa itu ISP? Nah, pertanyaannya yang bagus. Bukan dulu. Jadi ISP ini adalah sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan yang memfasilitasi, yang menyediakan ya layanan internet menggunakan handphone kan? Ada kartunya enggak? Ada. Pakai kartu apa? Telkomsel. Ada lagi yang lain? XL. Ada lagi yang lain? Tri. Nah, mereka ini adalah perusahaan ISP itu. Ya, ada Indosat, ada Telkom. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ISP, perusahaan atau organisasi yang melayani kita sebagai konsumen. Jadi kita yang menggunakan ini disebut dengan konsumen. Ya, jadi ISP itu seperti itu. Bagaimana? Jelas? Jelas. Ya. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. Pak, apa itu browser? Browser ini adalah aplikasi yang biasa kalian gunakan untuk mengakses situs tertentu. Ya. Biasanya kalian itu paling sering saya lihat menggunakan aplikasi Google Chrome. Tahu Google Chrome? Tahu ya? Jadi browser itu adalah aplikasi ya yang dapat membantu kita untuk mengakses halaman atau web tertentu. Nah, browser itu bukan cuma Google Chrome saja. Ada Mozilla, ya. Ada juga yang lain. Ada yang bisa kasih contoh browser yang lain? Ya, Pak. Ya, Aiman. Safari browser. Ya, Safari browser. Ya, jadi ada juga Safari browser. Jadi ada Google Chrome, ada Mozilla, ada Safari browser. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ada UC browser juga. Nah, jadi ini adalah contoh browser ya. Saya bagikan lembar LKPD. Nah, ini saya akan membagikan lembaran seperti ini. Silakan nanti masing-masing kelompok mengerjakan LKPD ini ya. Ditulis nanti nama anggota kelompoknya ya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya ya.
di situ. Jadi tugasnya seperti itu. Siswa mengerjakan dan mendiskusikan LKPD yang telah dibagikan, lalu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui media komputer atau smartphone, ya, dengan memanfaatkan aplikasi presentasi yang diinginkan, seperti misalnya Canva. Kalian sudah biasa menggunakan Canva? Ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau pakai PowerPoint bagaimana? Boleh, silakan ya. Jadi nanti kalian silakan kerjakan LKPD ini, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, ya. Atau mau menggunakan aplikasi lain, misalnya mau memanfaatkan Google, silakan gunakan komputer yang ada di depan kalian, ya. Silakan mencari istilah-istilah dalam internet, ya. Yang penting ini bisa kalian selesaikan paling tidak selama 25 menit, ya. Nanti kalian silakan desain di Canva atau PowerPoint, lalu dipresentasikan oleh masing-masing ke kelompok, ya. Sudah? Oke, kalau sudah, kita coba presentasikan ya. Nah, sebelum kita presentasikan, biar tidak terlalu tegang, coba kita ice breaking dulu mungkin ya. Tepuk tangan dulu. Sekarang yang nyanyi hanya yang saya tunjuk. Ya. Misalnya gini, tangan saya sini berarti yang nyanyi. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Nah, gitu ya. Paham ya? Konsentrasi, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Sudah dapat konsentrasi. Siap ya? Siap. Mulai. Kalau kelompok wek-wek aja, yang wak-wak di Diam. Kalau wak-wak berarti wek-wek di Diam. Kita lihat siapa yang paling semangat di antara dua kelompok. Nah, saya sambil lihat nih, sambil lihat siapa yang tidak mengeluarkan suara dengan semangat. Nah, siap ya? Lihat tangan saya.
Ya. Kalau ke sini berarti sini berarti siap. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Oke, yang pertama kita mau lihat hasil presentasi dari teman kita kelompok 1 ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Lalu nanti kelompok yang lain boleh menanggapi ya. Kelompok yang lain boleh menanggapi. Oke, silakan kelompok 1 depan. Silakan kelompok 1 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. 1. Anggota kelompok kami. 2. Apa yang dimaksud dengan internet? 3. Apa saja yang biasa dilakukan di internet? 4. Apa saja dampak positif dari internet? 5. Apa saja contoh istilah-istilah dalam internet yang biasa kita gunakan? 6. Apa harapan kalian untuk internet di masa yang akan datang? 7. Apa ada yang ingin ditanyakan? 8. Penutup. Nama-nama anggota kelompok kami: Nur Mutiara Rasti, Nur Nabila, Naisila, Dinda, Almira. Apa yang dimaksud dengan internet? Internet adalah singkatan dari Interconnected Network yang berarti jaringan yang saling berhubungan. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer tersebut. Saja yang biasa dilakukan di internet. Ada banyak hal-hal yang biasa dilakukan di internet, misalnya chatting, membuka pengetahuan, mencari informasi, mendengarkan lagu, mendownload, mengupload, dan lain-lain. Apa saja dampak positif dari internet? Yang pertama, mudah dalam mencari informasi. Yang kedua, mudah dalam melakukan komunikasi. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran. Yang keempat, Apa saja contoh istilah-istilah dalam internet yang sering kita gunakan? Web, jaringan yang menampilkan data dan informasi melalui internet. www, World Wide Web, kumpulan penyediaan web yang digunakan secara massal di seluruh dunia. di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, silakan. Kelompok berapa nih? Oke, silakan kelompok 3. Apa pengertian dari komputer? Apa pengertian dari komputer? Ya, apa pengertian dari komputer? Dari komputer ya. Komputer adalah alat elektronik yang dapat memproses data, melakukan perhitungan, dan mengeksekusi program-program yang telah ditentukan. Ada lagi? Oke, baik. Dari kelompok 1 ya, Teh ya. Kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 1? Silakan kalau misalnya masih ada dari kelompok yang lain. Ada? Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan. Kelompok yang lain disimak ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan lagi. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama untuk kelompok 2.
ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Dari semua yang sudah kita pelajari, ya, dari semua yang sudah kita pelajari dari awal, dari pengertian internet sampai istilah-istilah internet, ada enggak dari kalian yang bisa merefleksikan atau merangkum apa sih yang kalian sudah pelajari, yang kalian dapat? Ya, silakan. Dalam mempelajari materi ini, saya memahami betapa pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga internet dapat membuat kita saling berhubungan dengan siapapun dan dimanapun. Oke, baik. Jadi internet bisa membuat kita saling terhubung ya. Oke, tepuk tangan. Hari ini dari pengertian sampai istilah-istilah internet sampai kalian mempresentasikan hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pelajaran hari ini menarik atau menyenangkan? Menyenangkan. Pelajarannya menyenangkan ya? Ya. Nah, jadi internet memang saat ini dapat kita katakan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat dekat dengan kita. Mungkin saya sebagai guru, kalian sebagai siswa, orang tua kalian di rumah mungkin yang bekerja mungkin sudah terbiasa dengan yang namanya internet, ya. Karena internet ini untuk saat ini kembali lagi saya katakan sangat-sangat penting. Tapi kalian harus berhati-hati karena ada dampak positif dan ada dampak negatif dari itu. Harapan saya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian lebih memahami apa sebenarnya internet dan lebih banyak lagi pengetahuan mengenai istilah-istilah internet, ya, serta kalian bisa menggunakan internet secara bijak, ya, memanfaatkannya dengan maksimal. Jangan sampai ada punya akses internet di rumah tapi tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke materi ini, ya, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 27, 28 dan 29, ya. Nah, di sini tadi ada kaitannya. Kenapa? Tadi kita menggunakan internet dengan bijak kan? Nah, jadi bagaimana cara menggunakan internet dengan bijak nanti ada di undang-undang ini, Undang-Undang ITE. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, pelajaran hari ini mungkin kita akhiri, ya. Silakan ketua kelas nanti langsung memimpin doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.